Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran tema 1, subtema 3 masuk pada pembelajaran 5. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, anak saudara sekalian, pada pembelajaran 5 ini Anda bisa lihat di halaman 171 di buku tema 1. Yang akan kita pelajari adalah macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Bisa dilihat pada halaman 171, juga insya Allah lengkap dengan gambarnya. Tapi insya Allah Ustaz juga akan di yang pertama adalah hipertrofi, yang kedua atrofi, yang ketiga stiff atau kaku leher, yang terakhir tetanus. Nah, hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, hipertrofi otot umumnya terjadi pada atlet binaraga dan kebugaran yang sering biasa kita lihat di TV. Lanjut, atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Ngeri juga ya. Penyebab lainnya adalah otot yang sudah lama tidak bekerja atau biasanya pada orang yang sudah lama terbaring sakit. Kasihan. Kita lihat jadi otot-ototnya itu kayak seperti mengecil ya. Yang selanjutnya adalah kaku leher. Adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Selanjutnya tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Dia. Nah, selanjutnya kita akan membacakan sebuah teks yang berjudul Salah Bantal. Sebenarnya apa sih salah bantal ini sebenarnya? Kenapa menarik? Nah, sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh di sisi tertentu saja, kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher kengeng atau nyeri leher. Nah, siapa yang pernah ini? Kalau saya ini sudah beberapa kali mengalami hal seperti ini. Nah, jadi menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagunya hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Nah, gitu ya. Jadi kita usahakan hindari ini karena cukup membuat kita tidak nyaman. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada bagian kasus ini, hal ini sering kali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan, tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Ini juga termasuk saya ini. Cukup mengganggu, sedikit-sedikit ya sakit nih. Jadi kayak kita beraktivitas terbatas. Penyebab torticollis adalah salah
posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nah, nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Tentu semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara berhati-hati, jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Nah, pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot, ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat ya anak saudara sekalian. Nah, selanjutnya kita berpindah ke pembelajaran ke-6 yang Anda juga bisa lihat pada halaman 179 sampai selanjutnya. Nah, sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, dan bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Ya. Pernahkah Ananda mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Tentu terganggu, bukan? Jadi, jagalah kesehatan organ gerakmu. Marilah kita menjaga kesehatan organ gerak kita semua. Cara mencegah terjadinya kelainan pada otot gerak, rakitis. Agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari dan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna atau salmon, minyak ikan, roti, dan susu. Yang kedua adalah artritis. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Masya Allah. Selanjutnya lordosis, kifosis, dan skoliosis. Nah, agar terhindar dari ketiga penyakit ini, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Nah, kita lihat masing-masing gambarnya ini. Ada yang duduk lordosis, ada kifosis, dan skoliosis. Yang selanjutnya, osteoporosis. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang secara teratur. Nah, ini biasanya dialami oleh
orang tua. Nah, selanjutnya tugas Ananda, tugas IPA yang pertama itu adalah tuliskan 4 kelainan pada otot manusia. Yang kedua, jelaskan pengertian dari atrofi. Yang ketiga, tuliskan 3 cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Dan yang terakhir adalah apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap pada gambar di halaman 181. Nah, saya kira cukup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.